Baik, selamat pagi dan siang. Shalom. Luar biasa kita baik lagi hadirat Tuhan di anugerah dikasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bersama-sama supaya kita lebih mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar kita boleh menikmati hadirat, menikmati kuasa, segala yang terbaik, tapi sebagai respon kita harus ada perubahan. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul membangun karakter. Dari lirik-lirik pujian yang kita naikkan tadi, saya merasakan Tuhan banyak bicara tentang apa yang ingin saya sampaikan ini, Bapak. Karena seringkali kita berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat ketika ada sesuatu yang kita terima. Kalau tiba-tiba wah, transfer masuk, waduh, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, nggak salah juga sih ya. Kalau lagi sakit, tiba-tiba mujizat sembuh, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Padahal kalau kita sungguh-sungguh merenungkan kedahsyatan, keajaiban Tuhan itu sebetulnya bukan hal-hal yang seperti itu. Yesus mau turun ke dalam dunia, dia mau rela disalibkan itu bukan supaya kita sehat, bukan supaya kita mengalami kelimpahan, bukan, itu bonus ya Tuhan. Tapi adalah bagaimana Tuhan mau membawa kita supaya kita masuk pada kekekalan. Dan itu harus melalui sebuah perubahan hidup. Makanya di satu kesempatan Paulus bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dan itu tidak terjadi instan, Bapak Ibu. Tiba-tiba hidupnya bukan Paulus lagi, melainkan Kristus. Itu melalui proses. Bahkan prosesnya itu adalah proses berdarah-darah, proses aniaya, proses yang luar biasa yang harus dialami sampai kemudian dia mengalami bahwa bukan dirinya lagi. Jadi artinya sebuah transformasi, sebuah perubahan hidup yang terjadi dalam diri Paulus, sehingga responnya itu bukan kepada apa yang saya dapat ketika saya mengikuti Tuhan, apa yang saya miliki ketika saya mengikuti Tuhan, tapi lebih kepada perubahan hidup apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang 29, Roma pasal 8 ayat yang 29, kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan amin. Jadi jelas sekali ayat ini berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menjadi serupa. Katakan bersama saya, serupa. Tentu yang dimaksud dengan serupa ini bukan tentang bagaimana bentuk wajah atau bentuk fisik dari Yesus misalnya. Oh, Yesus karena lahir sebagai orang Yahudi,
Jadi kalau mau serupa harus rambutnya digondrongin gitu ya. Kemudian apalagi ya, hidungnya dimancungin karena orang Yahudi kan hidungnya dimancung semuanya. Bukan bicara tentang fisik, tapi ini bicara tentang karakter. Dan itu tidak langsung atau secara instan bisa terjadi, tapi bukan berarti ini sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita karena Yesus sendiri sudah menjadi yang sulung. Artinya ada patron, ada blueprint, ada contoh, ada teladan yang kita bisa ikuti sehingga kita bisa mencapai gambaran yang serupa dengan Kristus sebagai anak Allah disebutkan. Saya ingat waktu saya zaman SD gitu ya, kalau ada pelajaran menggambar, saya suka kebingungan Bapak Ibu Saudara ya. Karena dari masa ke masa kalau menggambar itu gambar saya selalu sama. Ya, gambarnya adalah pemandangan. Mungkin ada yang sama dengan saya. Dua gunung gitu ya, susun-susun. Kemudian di bawahnya ada hamparan sawah. Ada tangga, ada bulan, ada matahari dikasih mata-mata gitu ya. Ada sedikit tambahin pohon ya supaya lebih seru, dan ada Pak Tani yang sedang duduk di bawah pohon. Saya kebingungan kalau menggambar dan selalu pemandangan yang saya gambar. Dari ini saya masih hafal betul gambar saya. Tapi saya kagum dengan orang-orang yang bisa menggambar dengan luar biasa. Mereka punya daya imajinasi yang luar biasa. Bisa menggambar rumah, bisa menggambar. Kalau saya gambar rumah itu ya pasti tampak depan aja ya. Bentuk tiga, kemudian ada garis dua di bawah, ada pintu, jendela, bagian dalamnya nggak ketahuan. Pokoknya itulah. Dan kemudian saya mulai mencoba berusaha untuk bagaimana supaya gambar saya bisa persis seperti apa yang disuruhkan, misalnya apa yang diperintahkan. Gambar seekor burung misalnya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya berusaha mencari gambar yang sudah jadi, gambar burung atau gambar ayam. Dan istilah kami itu kalau di Sulawesi itu distempel. Distempel itu maksudnya kertas yang gambar itu udah jadi. Jadi kertas gambar kita itu di atas. Tapi kan nggak kelihatan gambar aslinya ya. Dan cara kami adalah dioles dengan minyak tanah gitu sedikit Bapak Ibu ya. Dan tembus pandang, kelihatanlah gambar di bawah, baru kita mengikuti pola yang ada di bawah. Itu pun sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak persis sama apa yang saya lakukan. Nah, Tuhan sudah memberikan sebuah teladan kepada kita, dan bagian kita harus mengikuti. Dan sekali lagi memang ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti tidak bisa kita mengikuti. Ada beberapa catatan tentang karakter Kristus yang sungguh-sungguh luar biasa. Di antaranya adalah kesanggupan untuk melaksanakan atau kesanggupan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Ini sulit ya, tapi Yesus melakukan itu. Nah, Yesus sebagai teladan yang sulung itu, dia memberi contoh dalam keadaan dia sebagai manusia seutuhnya pada waktu itu. Jadi kita nggak bisa bilang, wah pantas saja Yesus bisa karena waktu itu Yesus sebagai Allah. Enggak. Yesus sedang kenosis, sedang menahan kealahannya, dan dia bisa melakukan apa yang Bapa perintahkan. Di bagian lain Yesus bisa sabar ketika dia harus dicaci maki, dia dihianati, dia mendapat perlakuan yang buruk. Banyak karakter-karakter Yesus yang ditunjukkan bagaimana dia bisa sabar menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, yang bikin kesal. Dan itu kemudian kita melihat ada sebuah kesimpulan tentang karakter Yesus itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Buah roh yang diawali dengan kasih,
yang kemudian dari kasih itu lahir buah-buah yang lain. Jadi kasih itu merupakan dasar dari segala apa yang bisa kita miliki ya sebagai buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sebetulnya karakter itu? Karakter itu adalah sebuah motivasi yang berasal dari seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar yang tinggi, dan itu terjadi karena sebuah kebiasaan. Misalnya membiasakan diri untuk bangun pagi. Itu kan kebiasaan atau standar atau aturan yang baku, aturan normal manusia, sehingga kalau dilakukan, dibiasakan berulang-ulang, maka akan terbentuk dia terbiasa untuk bangun pagi. Mandi pagi, mandi sehari 2 kali misalnya, atau ada yang mandi seminggu sekali, di sini ada ya. Nah, itu bisa terbentuk seperti itu karena kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, untuk membentuk proses karakter tersebut tidak langsung terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara yang punya anak kecil tentu tahu itu. Bagaimana mengajari anak supaya mereka bisa terbentuk ya, menjadi karakter mereka, dan itu harus berulang-ulang. Dan mungkin hari ini kita lihat, anak saya karakternya udah terbentuk ya, tapi belum tentu juga. Karena banyak faktor yang bisa menjadi ukuran, ya, menjadi bisa ketahuan bahwa anak kita itu sudah terbentuk atau belum. Di tempat ini kan ada TK, ya, sekaligus promosi lagi supaya anak-anak Bapak Ibu Saudara bisa sekolah di sini. Kalau ada kenalannya, saudara-saudara, sudah pendaftaran sudah mulai dibuka ya untuk tahun ajaran berikutnya. Nah, di sekolah itu juga kita kemudian bisa melihat yang tadinya mungkin orang tua bilang, Pak, waktu masuk, Pak, anak saya itu pendiam, anak saya itu pokoknya nggak mau belajar ya, pokoknya apa yang dia lihat di rumahnya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara berbeda ketika anak itu ada di sekolah. Dan melalui sosialisasi, melalui gesekan yang terjadi di sekolah, maka kita bisa tahu karakter anak kita itu seperti apa. Anak yang tadinya mungkin disebut sebagai pendiam atau anak yang terlalu aktif itu bisa terlihat waktu bersama-sama dengan teman. Anak yang mungkin dibilang mandiri, tapi ketika bersama-sama itu seperti apa, itulah aslinya anak itu. Jadi untuk mengetahui karakter kita itu Bapak Ibu Saudara, ya, itu ketika kita ada di kehidupan nyata, ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, di lingkungan pekerjaan kita misalnya. Karena kalau secara korporat di sini di gereja, wah semua ini karakternya luar biasa. Ya kalau ada 3 jempol bisa kasih 3 jempol ya. Karena nyanyinya hebat gitu ya, angkat tangan, nari-nari, semuanya luar biasa. Gak ada di sini ya punya karakter gak baik. Ya. Gak ada kan tadi yang lagi nyanyi-nyanyi kemudian ada kata-kata kasar keluar, gak ada. Ya gak ada Bapak Ibu. Ya. Tapi di kehidupan nyata itu adalah ujian, pembuktian bahwa kita tahu karakter kita itu seperti apa. Jadi kalau mau tahu karakter kita, maka kita harus bergaul, kita harus membaur dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ternyata bahwa proses pembentukan karakter itu sesuatu yang gak kelihatan banget. Dia ibaratnya itu gerakan bawah tanah ya, seperti akar. Pohon itu kan ditopang oleh akar. Jadi semakin kuat akar dari pohon itu, maka semakin kuat pohon tersebut. Tembok atau bangunan itu ditentukan kuatnya sebuah bangunan ditentukan oleh fondasi yang gak kelihatan. Jadi pembentukan karakter itu sebetulnya gak kelihatan. Jadi kalau yang tampak sehari-hari, yang tampak sekarang itu belum tentu karakter aslinya. Karena saya selalu bilang bahwa ada yang namanya personality, itu bisa dipelajari. Orang bisa kelihatan baik sekali karena memang tuntutan pekerjaan, atau dia memang diajarkan untuk punya attitude yang baik.
Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sebuah gesekan, maka kemudian ketahuan, wah ternyata karakternya seperti itu. Waktu ada angin kencang, ya baru ketahuan, wah pohon itu nggak tumbang, berarti akarnya itu sangat dalam, sangat kuat. Jadi orang bisa tidak terpengaruh dengan apapun karena dia punya karakter yang kuat. Nah itu sebabnya hari ini saya ingin kita semua supaya kita punya karakter yang benar, karakter yang baik, bukan apa yang menurut pemandangan orang, tapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab sekali lagi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini tujuannya adalah untuk pembentukan karakter, Bapak Ibu. Karya penebusan Yesus itu yang lebih utama yang dia lakukan adalah supaya kita mengalami perubahan hidup. Tadi ada pujian satu kalimat yang berkata bahwa kita ini adalah baik kudusnya Tuhan. Bisa dibayangkan kalau kita sebagai baik kudusnya Tuhan, tapi karakter kita tidak berkenan, maka tidak mungkin Allah yang kudus itu berkenan diam di bawah, di dalam baiknya yang kita sebut sebagai baik kudus, tapi ternyata nggak kudus, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu jangan langsung tertuju, oh kelimpahan berkat, kelimpahan kesembuhan, kelimpahan materi dan lain sebagainya. Ini bicara tentang kualitas hidup, bicara tentang karakter yang dicari oleh Tuhan. Ingat ketika Matius pasal 7, ada orang-orang yang berkarisma datang. Kami sudah melakukan ini, kami sudah menyembuhkan, kami sudah membuat mujizat, kami sudah macam-macam yang mereka sampaikan. Yesus gak tertarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena karakter gak didapat dari saya. Bukan berarti gak penting karisma. Karisma itu sangat penting menurut saya, tapi jauh lebih penting. Dan yang Tuhan cari itu adalah karakter kehidupan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kata karakter itu juga ditulis di dalam Alkitab itu dengan kata yang diartikan sebagai kata dipahat. Jadi ternyata bahwa pembentukan karakter itu adalah sebuah keadaan yang terus-menerus ditempa, yang terus-menerus dibentuk. Kalau misalnya sebatang kayu, kayu yang sama, ketika kayu itu dijadikan sebagai kayu api. Jadi kampung biasanya kalau kita mau cari kayu bakar itu, maka kayu bakar itu bisa didapatkan juga dengan membeli. Kayu bakar itu ketika sebuah kayu kalau dijadikan sebuah kayu bakar, maka harganya tentu murah, Bapak Ibu. Tapi ketika kayu yang sama itu diukir menjadi sebuah patung misalnya, patung burung atau patung yang lain-lain, maka pasti harganya akan sangat berbeda. Kayu bahan yang sama, tapi karena proses penempaannya, proses pembentukannya itu berbeda, tingkat kesulitannya berbeda, maka harganya itu pasti akan sangat berbeda, nilainya berbeda. Kehidupan kita sedang ditempa oleh berbagai macam keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Sang Pemaha Agung. Katakan amin. Dia sedang membentuk kita, Bapak. Untuk apa dia membentuk kita? Supaya kita menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Supaya kita punya nilai jual yang tinggi, menjadi pribadi yang berkualitas. Dan nilai yang terbentuk itu karena karakter, bukan karisma. Bukan karisma, Bapak Ibu Saudara. Karisma itu akan berakhir di bumi. Orang akan hanya bisa kagum ketika kita masih hidup. Wah, karismanya luar biasa, dia kuasanya dahsyat, wibawanya luar. Tapi kalau karakter itu bernilai kekal, itu yang akan kita bawa di surga nanti. Nah itu sebabnya mari kita berfokus kepada hal yang lebih penting. Bukan, sekali lagi, bukan gak penting kalau kita punya karisma, tapi jauh lebih penting kalau kita memiliki karakter. Yesaya pasal 43 ayat 21 Alkitab berkata, Yesaya 43 ayat 21,
umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Kemasyhuranku. Tuhan berkata bahwa umat yang telah kubentuk. Jadi Tuhan ketika menciptakan alam semesta ini banyak hal yang dia lakukan hanya dengan berfirman. Tapi ketika dia bicara tentang manusia, bicara tentang umatnya, dia membentuk. Artinya bahwa memang Tuhan sengaja untuk menjadikan kita itu menjadi serupa dengan pribadi. Dan tujuannya adalah apa? Akan memberitakan kemasyhuran. Jadi tujuan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar mendemonstrasikan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, maha kuasanya Tuhan. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita memasyhurkan Tuhan melalui kehidupan. Artinya di setiap tempat, di setiap keadaan, dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan Kristus. Katakan amin. Orang lain bisa melihat Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Kalau tidak, maka tidak akan ada kemasyhuran Tuhan yang kita bawa. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemasyhuran Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan kalau mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan itu tidak membawa kemasyhuran Tuhan. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa aku suka dengan Yesus Kristus dan aku sangat kagum terhadap Yesus Kristus. Tapi aku sangat kecewa dengan pengikut-pengikut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia melihat bahwa pengikut Tuhan itu tidak seperti Tuhannya. Pengikut Kristus itu tidak seperti Kristus. Padahal tujuan Allah membentuk kita untuk kemasyhuran ini. Seharusnya orang kagum terhadap Tuhan kita dan dia juga harusnya kagum kepada kita karena hidup kita yang seperti Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita yang telah percaya kepada Kristus, Alkitab berkata bahwa kita pasti mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Namun kelahiran baru itu masih terbungkus seperti kayu tadi yang belum dipahat, masih terbungkus dengan kulit, masih terbungkus dengan bagian-bagian yang tidak baik. Dan untuk mendapatkan hasil pahatan yang indah itu harus banyak yang dikeluarkan. Dimulai dari kulit yang harus dikupas terlebih dahulu supaya kelihatan kayu aslinya. Dan kayu itu juga belum terbentuk, banyak yang harus dipahat, bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, bagian bawah. Dan kehidupan kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah membuat kita menjadi orang-orang yang lahir baru di dalam Dia. Tapi karena masih banyak hawa nafsu, sifat-sifat kedagingan yang membungkus kita, itu sebabnya Tuhan mau memahat kita. Yang mau katakan amin? Dan proses pemahatan itu tidak enak Bapak Ibu. Itu menyakitkan. Kalau kayu waktu dipahat itu bisa teriak, aduh sakit banget saya dipahat seperti ini. Tapi karena demi mendapatkan sebuah hasil yang indah, hasil yang berkualitas, maka kayu harus merelakan diri. Kalau dia berontak, kalau dia ngamuk, kalau dia menghindar nggak mau dipahat, maka tidak akan terbentuk sebuah ukiran yang begitu. Nah kita pun demikian Bapak Ibu. Ada begitu banyak daging yang membungkus kita. Bicara tentang daging, bicara keinginan yang membungkus. Kalau kita nggak dengan rela datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pahatlah aku, maka tidak akan ada ukiran yang indah. Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi perabot yang mulia? Bukan perabot yang biasa, bukan perabot yang kurang mulia, tapi perabot yang mulia. Supaya kita bisa indah di pemandangan Tuhan. Dan orang lain bisa melihat bahwa wah itu perabot yang indah, hasil pahatan Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus merelakan diri dibentuk oleh Tuhan. Seorang penginjil dari Cina bernama John Sung, suatu kali dia berkata begini, Allah menciptakan pelayanannya jauh lebih sulit daripada menciptakan alam semesta. Allah menciptakan pelayannya
jauh lebih sulit daripada menciptakan pelayannya. Allah membentuk pelayannya jauh lebih sukar daripada membentuk seluruh alam semesta. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan hanya dengan berfirman maka terjadi. Tapi ketika Dia membentuk manusia menjadi manusia yang berkarakter unggul, yang layak menjadi baiknya, di mana dia bisa diam di sana, itu sangat sulit. Ya, bukan Allah kesulitan, bukan. Tapi manusia yang jadi objek yang sulit itu untuk dibentuk karena kita punya kehendak bebas. Banyaknya kita memberontak Bapak Ibu, banyaknya kita nggak mau rela dibentuk oleh Tuhan. Kita bilang, sakit Tuhan, saya nggak mau bagian ini dipahat, saya nggak mau bagian ini dibentuk. Dan pada akhirnya pembentukan itu sulit terjadi. Sekali lagi bukan Allah yang kesulitan, sebetulnya kita yang menghindar untuk dibentuk oleh Tuhan. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 Alkitab berkata, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, 90% karakter manusia itu dibangun lewat kemampuan dia mengatasi sakit hati. Jadi ada dua respon sebetulnya. Waktu kita mengalami pahatan, mengalami gesekan melalui orang-orang di sekitar yang Tuhan tempatkan, hanya ada dua respon Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merespon itu sebagai bentuk pembentukan Tuhan, memahat kita untuk menjadi indah, maka kita akan bertahan. Tapi sebaliknya kalau kita menghindar, kita merasa bahwa itu sebuah hal yang menyakitkan dan kita nggak mau dibentuk, maka yang ada kita menjadi orang yang mengalami luka dan pada akhirnya kita mengalami traumatik, sehingga kita tidak mau lagi berbaur dengan orang-orang di sekitar kita. Nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama, melihat bersama-sama bahwa ternyata dari respon kita itu sangat menentukan apakah kita mau karakter kita dibentuk atau kita menjadi orang-orang yang memiliki traumatik karena mengalami luka. Nah, sedangkan orang yang hatinya terluka Bapak Ibu Saudara, dia akan mengalami kesulitan untuk bersikap benar ketika menghadapi gesekan atau pahatan yang Tuhan izinkan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa mengatasi luka akibat gesekan. Yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-11 kita lihat bersama. Lukas pasal 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Yang pertama kita harus memiliki cara pandang menurut cara pandang Tuhan. Kalau kita melihat semua hal yang terjadi menurut cara pandang kita, maka kita akan mudah menjadi orang yang terluka, menjadi orang yang kecewa menghadapi segala sesuatu. Karena kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa menyenangkan kita. Bahkan di gereja sekalipun, kita bisa ketemu dengan orang yang bisa mengecewakan kita. Mungkin itu gembalamu, mungkin itu teman pelayananmu, atau siapa saja bisa mengecewakan kita. Karena Rekoran juga berkata bahwa Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi kita. Karena masing-masing kita itu punya selera, punya keinginan yang berbeda-beda. Satu disenangkan belum tentu yang lain merasa senang. Nah itu sebabnya jangan pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yang paling penting adalah kita menyenangkan Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi kalau mata kita tidak sehat, panca indera penglihatan kita itu tidak menjadi panca indera seperti yang Tuhan mau, maka dikatakan gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau kita melihat kejadian yang menimpa kita dengan cara pandang kita, maka akan terjadi kegelapan dalam hidup kita. Kita memandang bahwa orang itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik,
sehingga kegelapan itu akan membuat kita merasa terluka. Kisah yang kita baca di hari-hari terakhir ini tentang Yusuf itu luar biasa sekali, Bapak. Ya. Kalau orang selalu menganalogikan tentang cara pandang ilahi itu selalu dikaitkan dengan Yusuf. Ya. Kenapa Yusuf itu luar biasa sekali? Bagaimana ketika saudara-saudaranya sudah membuang dia, merencanakan untuk membunuh dia. Ada yang bilang bahwa Yusuf anak yang manja, terlalu dimanjakan. Tapi saya melihat baik-baik, ternyata kisah Yusuf itu dia bukan anak manja. Dia juga suka menggembalakan domba, Bapak Ibu. Tapi kali itu entah kenapa dia ada di rumah bersama bapaknya. Kemudian waktu dia disuruh pun dia rajin untuk mencari kakak-kakaknya. Dan kisah itu kemudian kita tahu bahwa akhir dari cerita itu bagaimana ketika kakak-kakaknya mengakui kesalahannya kepadanya, dia bilang enggak. Ini cara pandang yang berbeda. Dia bilang, Tuhan yang merekarkan yang baik, Tuhan yang punya maksud yang baik untuk membawa aku duluan ada di Mesir ini untuk memelihara bangsa-bangsa, suatu bangsa. Jadi gak ada sakit hati, gak ada dendam, gak ada amarah. Wah, untuk bisa punya cara pandang seperti ini gak mudah, Bapak. Ini perlu mata yang dikuduskan. Perlu menggunakan matanya Tuhan. Kalau kita menggunakan matanya saya, matanya kita sekalian, waduh kita banyak kecewanya. Yang benar Pak, masa Tuhan izinkan? Nyata-nyata memang dia udah jahat sama saya, dia udah begini sama saya, dia udah lakukan ini. Kita nggak bisa melihat bahwa di balik semuanya itu ada skenario Tuhan yang luar biasa. Nggak akan pernah bisa melihat. Kenapa? Terlalu banyak daging yang masih menutupi. Kita nggak membiarkan diri kita dipahat, dibentuk oleh Tuhan. Tapi hari ini, mari gunakan cara pandang ilahi. Lihat semua yang terjadi. Lihat semua kejadian. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Entahkah itu melalui orang-orang terdekat kita. Yang paling sulit kan kalau melalui orang dekat kita. Ya, saya selalu bilang kalau orang luar yang nyakitin kita, ya paling 3 hari kita sakit hati, kita lupain lagi. Kenapa? Gak kenal orang itu. Tapi kalau orang dalam rumah, waduh, itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi kesalahanmu tidak akan kulupakan. Wah, itu bisa melekat. Kenapa? Karena orang yang kita harapkan bisa menyenangkan kita, bisa ngasih kata-kata yang menghibur, menguatkan, tapi tiba-tiba ada kata yang menyakitkan, itu bisa melukai kita. Tapi hari ini mari jadikan mata kita menjadi mata yang sehat. Yang setuju katakan amin. Sehingga seperti Yusuf kita bisa melihat, wah istri saya lagi ngomong begini, pasti ada maksud Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu ya. Kalau ngomongnya si Pak, I love you, wah itu maksud Tuhan baik. Tapi kalau ngomongnya kata-kata mutiara yang berbeda, waduh kata-kata yang indah-indah yang luar biasa Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa langsung waduh ada maksud Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar melihat, oh iya, suami saya lagi marah, pasti ada maksud Tuhan. Jadi selalu mengarahkan hidup kita, pandangan kita bahwa ternyata di balik semuanya itu ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa akan terbentuk karakter yang unggul dari kehidupan kita. Wah, luar biasa. Semakin indah Tuhan memahat kita melalui gesekan-gesekan yang terjadi. Nah itu sebabnya sekali lagi, miliki cara pandang sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat atau meresponi segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, maka segala sesuatu itu akan kita terlihat indah. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu dengan wah ini pasti dia memang jahat, maka semua akan berubah menjadi hal-hal yang buruk. Satu ketika seorang gembala atau ternak kuda, dia kebingungan. Kenapa? Karena ada musim kemarau yang sangat panjang. Dia bingung karena rumput-rumput di padang itu menjadi kering, Bapak Ibu. Waduh, gimana kuda-kuda saya mau makan? Kemudian dia dapat hikmat, dia dapat akal, dia cari ya ke mana ya? Ke
Mangga 2 misalnya, dia cari ke Asepkar, dia beli kacamata kuda yang berwarna hijau. Waduh, dia pakaikan semua kuda-kudanya. Kemudian dia bawa kuda itu kepada kuda itu, karena menggunakan kacamata hijau, dia lihat rumput semua hijau. Akhirnya dia makan rumput yang kering pun, rumput yang sudah kuning pun, karena dia lihat hijau, dia makan rumput. Dan akhirnya kuda-kudanya tetap bugar, tetap sehat. Nah, ini gambaran kita Bapak Ibu. Waktu menghadapi situasi bagaimanapun, situasi sulit. Saya katakan ini, saya pun sedang belajar. Kita semua sedang bertumbuh ya, untuk menjadi sempurna. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 itu bukan hanya menjadi slogan kita, hendaklah kamu menjadi sempurna, atau hidup kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu bukan hanya merupakan slogan, tapi harus kita lakukan. Waktu kita melihat semua yang terjadi itu adalah sesuatu yang indah, yang Tuhan sedang rencanakan, maka kita akan berterima kasih dengan lapang dada, dan kita akan tetap bersyukur. Tuhan sedang memahat saya untuk memiliki karakter yang unggul, supaya saya layak disebut sebagai baik Tuhan, sehingga Tuhan berkenan diam di dalam diri saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi gesekan sehingga kita tidak menjadi orang yang terluka? Tadi miliki cara pandang ilahi. Yang kedua, kita harus punya stok pengampunan. Dan ini dibutuhkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, kita kehabisan stok pengampunan. Berapa kali harus mengampuni? Alkitab berkata 70 kali 7 kali. Berapa itu kalau di kalkulator? Maksudnya adalah gak ada batasannya. Wah, udah berkali-kali gak ada batasannya. Harus terus mengampuni. Bagaimana kita bisa kuat mengampuni orang yang menyakiti kita? Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mengampuni, yang pertama, kita akan terus hidup dalam rasa yang tidak damai sejahtera. Ya. Tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Tidak ada orang yang punya damai sejahtera kalau dia masih menyimpan dendam, menyimpan amarah kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Ingat bahwa kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi siapa kita? Apakah kita mau lebih dari Tuhan? Tuhan aja sudah mengampuni kita. Kenapa kita nggak mau mengampuni orang lain? Dan yang ketiga, ingat bahwa kalau kita nggak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Itu Matius pasal 6 setelah doa Bapa kami. Nah, itu sebabnya harus mempersiapkan stok pengampunan itu. Sesakit apapun perbuatan orang kepada kita, harus tetap punya stok pengampunan. Ya. Saya bicara ini supaya bukan saya sudah jago mengampuni, sudah mahir, sudah lulus, belum Bapak Ibu. Sedang belajar. Ayo mari kita belajar bersama-sama. Ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kemarin ada seorang oma telepon saya, ya. Ngobrol lama, kemudian saya bicara banyak tentang firman. Dia bilang sulit untuk melakukan itu. Dia belum berubah. Bagaimana saya mau mengasihi dia? Saya bilang jangan dibalik. Ya. Tuhan mengasihi kita bukan waktu kita sudah berubah, tapi karena kasih Tuhan yang membuat kita berubah. Dan kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus sebagai yang sulung, dia teladan kita harus lakukan itu. Kita mengasihi orang lain bukan ketika dia sudah berubah jadi baik baru kita kasih, tapi dengan kasih kita akan mengubah orang. Dan ini harus kita terapkan dimulai dari dalam rumah tangga kita, di keluarga kita. Kasihi suamimu bukan karena dia sudah berubah, tapi dengan kasihmu maka dia akan berubah. Katakan amin. Kasihi istrimu bukan karena dia sudah baik, setiap pagi dia sudah bikinin kopi dan lain sebagainya, bukan, tapi dengan kasih akan membuat dia berubah menjadi baik. Anak-anakmu juga demikian. Ya. Mama akan sayang sama kamu kalau kamu udah baik, nah, udah nurut, nah, bukan, kebalik Bapak Ibu Saudara. Kita sayang sama anak-anak kita peluk anak-anak kita.
kita kasihi dia, maka kasih kita akan mengubahkan karakter anak-anak. Dan ini prinsip firman Tuhan yang memang berbeda dengan prinsip dunia. Ya. Prinsip dunia, prinsip di usaha dan lain sebagainya akan berbuat baik kalau orang itu sudah berubah. Bagaimana saya mau percaya sama kamu? Kamu tidak menunjukkan kepercayaan. Itu kebalik, itu prinsip dunia. Tapi Tuhan, dia dalam Roma pasal 5 ayat 8 itu dikatakan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Bukan ketika kita sudah punya karakter yang baik baru dia kasih. Tapi ketika kita masih berdosa, dia sudah kasih. Dan kasih itu yang mengubah hidup kita sehingga kita dibentuk untuk memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini kita harus sungguh-sungguh ingat, siapapun yang telah menyakiti kita dan sedang menyakiti kita hari ini, kita harus bersama-sama melepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Supaya jangan dengan dendam, amarah, luka itu membuat kita tersiksa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang kita kesal, orang yang kita jengkel itu udah tidur. Karena kita yang merasa gak tenang, merasa gak. Kenapa? Karena kita sedang membawa luka. Dan kalau kita sedang membawa luka, maka kecenderungan kita akan terus melukai orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang yang terluka, dia pasti akan melukai orang lain. Dia akan cari teman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan luka itu menular. Dia akan cari orang lain yang sama-sama terluka. Sehingga di Alkitab itu kan ada kumpulan orang-orang sakit hati yang dikumpulkan oleh Daud atau Saul itu. Ya. Ada barisan sakit hati akan sama-sama. Wah, kalau ketemu seru ngomongnya. Ya. Karena memang perasaannya sama, perasaan terluka. Tapi kalau orang-orang yang sudah pulih hatinya, dia akan hadir untuk membawa damai bagi orang lain. Nah itu sebabnya hari ini, ayo jangan biarkan ada luka yang menganga di hati kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya mengantisipasi? Bagaimana caranya mengobatinya? Kita harus melepaskan pengampunan. Hari ini kita akan menikmati, akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini bukti pengampunan Tuhan. Sekali lagi kita harus diingatkan bahwa Yesus tubuhnya mau tercabik-cabik, darahnya mau tercurah. Tujuan utamanya supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia nanti di kekekalan. Dan kalau tidak dimulai hari ini kita mengalami perubahan dalam karakter kita, jangan pernah berharap Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, itu gratis. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus sungguh-sungguh berkorban. Kita harus sungguh-sungguh rela dipahat oleh Tuhan. Kalau masih ada bagian daging yang Tuhan, bagian kiri saya masih kelihatan buruk Tuhan, hari ini firman Tuhan katakan, jika hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hati. Semua kita datang di hadapan Tuhan. Siang hari ini kita datang mengakui dan dengar baik di hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan tunjukkan, ini bagian ini yang harus aku pahat, bagian ini yang harus aku keluarkan. Kita jadi tahu bagian mana dari kehidupan kita yang harus kita izinkan Tuhan memahatnya, supaya kita menjadi ukiran yang indah, perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Ada maksud kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan mari miliki pengampunan, lepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti kita, bahkan yang sedang menyakiti kita, harus lepaskan pengampunan supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan dan aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan kita keadaan-Mu, Kau selamatkan-Ku, kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, telah kulihat
supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu terlalu murah, terlalu murah. Kalau demi kesembuhan, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan kedudukan, keberhasilan, itu terlalu murah. Tapi yang besar kasih Tuhan itu karena Dia ingin mendapatkan kita punya karakter yang luar biasa. Tuhan berkata bahwa aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, karena dia melakukan apa yang aku kehendaki. Hari ini biar Tuhan melihat kita dan Dia mendapati kita sebagai orang-orang yang melakukan kehendaki, supaya kita layak disebut sebagai bait kudus Tuhan. Dan Dia tinggal di dalam kita, Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Mari siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan dengan Tuhan, untuk terus berjemaah dengan kita. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan, terlalu mahal, karena-Mu Yesus, bercurah untuk padamu, terlalu besar. Di hadapan kami ya Tuhan, ada perjamuan, ada tubuh dan darah. Ini adalah bukti karya-Mu bagi kami yang sungguh besar ya Tuhan, supaya kami dilayakan oleh Tuhan, supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Biar kami menghargai karya-Mu yang besar itu Tuhan, dengan kami merespon, memberi diri kami untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Paham kami Tuhan, keluarkan bagian-bagian yang tidak berkenan. Hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Banyak bagian-bagian dari hidup kami yang tidak berkenan. Pahat itu Tuhan, keluarkan itu Tuhan, walaupun itu sakit Tuhan. Tapi kami mau menjadi ukiran yang indah di pemandangan Tuhan. Kami mau menjadi perabot yang mulia di hadapan. Kami sadar dengan kekuatan kami gak mampu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kami, yang akan terus memampukan kami, mengingatkan kami, menasihati kami, menegur setiap kami, supaya kami jadi indah di hadapan. Kuduskan kami siang hari ini, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Urapi hamba-hamba-Mu yang Kau layani. Kuduskan perangko dan roti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang kata. Boleh duduk. Yesus
dosa-dosa. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebelum makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Angkat tangan. Mari angkat cawan aku di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama. Mari bersyukur kepada Tuhan.